Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Sukawarna. Saya senang mendapat kesempatan sekali lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran kami berani bersetuju untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah waktu kami belajar firman Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk buka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18, saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara perlu menggarisbawahi kata menegaskan. Berarti apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dengan seksama. Nah, apa yang perlu diperhatikan dengan seksama? Rupa-rupanya ayat yang pertama Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Saudara dan saya harus menjadi pribadi yang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah berdoa? Kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata berdoa menggunakan kata proseuchomai. Proseuchomai arti yang pertama adalah berdoa. Arti yang kedua adalah memohon. Arti yang ketiga adalah berharap. Tapi arti yang keempat adalah menyembah. Nah, dari empat pengertian itu, semuanya ditambahkan kata sungguh-sungguh. Berarti waktu Yesus menegaskan bahwa orang harus berdoa, ini yang Yesus ajarkan untuk supaya saudara dan saya memahaminya. Kita tidak bisa sekedar berdoa atau berdoa sambil lalu, tapi saudara dan saya harus berani mengambil keputusan untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, menggantungkan pengharapan sungguh-sungguh cuman kepada Tuhan, lalu berani memutuskan bahwa dalam keseharian saudara dan saya akan memilih untuk menyembah Tuhan dalam kesungguhan. Nah, ini adalah hal yang harusnya kita bangun dalam keseharian kita. Hanya menariknya ini yang Alkitab bilang, bahwa waktu saudara dan saya berdoa, Alkitab bilang begini, dengan tidak jemu-jemu. Begini Pak Ibu, kata jemu di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekakeo. Apakah ekakeo atau jemu? Arti yang pertama adalah begini, menjadi lemah. Arti yang kedua adalah nggak ada semangat lagi. Arti yang ketiga adalah kelelahan dalam pikiran dan dalam perasaan. Berarti Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada saat di mana orang itu mengalami kelemahan, lemah aja untuk berdoa. Kalau sampai ekakeo menitik beratkan kepada pengertian menjadi lemah, berarti kan sebelumnya orang pernah ada pada posisi kuat. Kalau ekakeo juga menjelaskan tidak ada semangat lagi, berarti sebelumnya orang punya semangat. Nah, ini yang saudara dan saya perlu cermati. Kalau dulu kita kuat berdoa, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa sekarang menjadi lemah? Kalau dulu kita sangat bersemangat untuk berdoa, memohon, menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, bahkan sangat bersemangat untuk menyembah Tuhan. Tapi coba pertanyakan ini atau coba renungkan ini. Kenapa sekarang kita, saudara dan saya telah kehilangan semangat?
Rupa-rupanya pengertian ekakeo yang ketiga memberikan jawaban kepada kita bahwa mengapa orang lemah berdoa atau tidak lagi semangat berdoa, karena alasan begini Pak Ibu. Orang memang mengalami kelelahan dalam pikiran mereka dan juga dalam perasaan mereka. Pertanyaannya, kenapa orang pada akhirnya menjadi lelah dalam pikiran maupun juga perasaan? Mari coba perhatikan ini Bapak Ibu. Pada waktu saudara dan saya sudah berdoa sangat lama, meminta Tuhan pertolongan dan pertolongan tidak juga datang, meminta mujizat dan mujizat tidak juga terjadi, meminta supaya pada akhirnya ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan orang-orang yang sedang kita doakan. Tapi ternyata yang kita lihat di depan mata adalah begini Pak Ibu, tidak terjadi perubahan sama sekali, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada jalan terbuka. Jangankan jalan terbuka, jendela terbuka pun gak ada, lubang angin pun gak ada. Kalau pada akhirnya saudara dan saya harus berhadapan dengan fakta ini dalam keseharian, dalam kurun waktu yang sangat lama atau dalam kurun waktu yang sangat panjang, adalah wajar ketika begini Pak Ibu, orang menjadi lelah dalam rasa dan orang juga menjadi lelah dalam isi berpikir. Mengapa kelelahan ini muncul? Itu yang tadi saya bilang, karena orang lebih terfokus kepada fakta yang tampil di depan matanya kita, bahwa tidak ada sesuatu perubahan atau bahkan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang terlihat oleh mata jasmani. Sedangkan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita Pak Ibu. Dalam persoalan berdoa, saudara dan saya harus ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang konsisten Pak Ibu. Apakah yang dimaksud dengan konsisten? Sederhana, kalau dulu pernah kuat berdoa, harusnya sampai hari ini saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang tetap berdoa dalam kekuatan. Kalau dulu pernah ditemukan memiliki semangat yang berkobar untuk berdoa kepada Tuhan, maka seharusnya sampai dengan hari ini saudara dan saya pun ditemukan sebagai pribadi yang tetap memiliki semangat yang berkobar untuk berdoa kepada Tuhan. Berarti persoalan yang saudara dan saya harus cermati ulang adalah begini Pak Ibu, isi berpikir kita. Apa yang harus kita ganti atau apa yang harus kita ubah pada isi berpikir kita? Sebab apa yang saudara dan saya pikirkan paling banyak itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, atau apa yang saudara dan saya renungkan paling banyak itu akan mempengaruhi rasa di dalam kita. Kalau konten berpikir saudara dan saya adalah kebenaran, fakta tentang realita Tuhan, bahwa dia adalah pribadi yang sanggup melakukan apa saja, bahwa dia adalah pribadi yang merupakan sumber dari segala sesuatu, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber kekuatan, sumber perubahan, sumber kejayaan, sumber keberhasilan, sumber keberuntungan. Kalau konten berpikir ini terbangun di dalam cara berpikir kita mulai terbiasa berpegang kepada fakta tentang Tuhan, maka yang akan terjadi Pak Ibu, sekalipun saudara dan saya harus menunggu waktu lama atau bahkan ditemukan atau menemukan diri kita berdoa sangat lama, lalu begini, fakta di depan mata tidak mengalami perubahan, tapi isi berpikir kita telah melaporkan bahwa Tuhan yang berpihak pada kita tidak berubah. Karena dia tidak berubah, maka kita harus berpegang kepada dia yang tidak berubah, dia yang senantiasa setia. Kalau toh hari ini pergumulan kita, doa kita belum dijawab, berarti begini saja kan, ini adalah persoalan waktu. Waktu Tuhan belum tiba untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya mengapa kalau konten berpikir ini saudara dan saya bangun dalam cara berpikir kita, maka secara natural kita akan ditemukan sebagai orang yang tetap kuat berdoa kepada Tuhan dan tetap bersemangat untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, itu ayat pertama Pak Ibu. Sekarang mari lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Alkitab bilang, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Bapak Ibu, karakteristik dari hakim ini adalah: satu, garis bawahi, dia nggak takut akan Allah. Dua, dia nggak hormat dengan siapapun. Berarti begini, dia nggak terlalu peduli kan dengan orang. Apalagi ketika orang datang dan menyampaikan persoalan kepadanya, dia akan ditemukan sebagai orang yang tidak menghormati siapapun, tidak terlalu peduli dengan orang. Kira-kira begitu. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang, garis bawahi, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Seorang janda yang Alkitab bilang selalu datang. Selalu datang pada siapa? Pada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Selalu datang pada siapa? Pada hakim yang tidak menghormati siapapun, pada hakim yang tidak terlalu peduli dengan manusia. Alkitab bilang ada konsistensi yang sedang dikerjakan oleh janda ini. Apa? Selalu datang. Kendalanya apa? Dia tidak sedang berhadapan dengan hakim yang takut kepada Tuhan, yang peduli terhadap orang punya persoalan. Itu kendalanya. Coba saudara imajinasikan, seandainya saudara bertemu, dan saya juga bertemu dengan orang-orang yang ternyata begini, gak menghormati Tuhan, gak takut akan Tuhan, dan juga yang gak terlalu peduli dengan kita punya masalah. Biasanya yang akan terjadi, Bapak Ibu, adalah kita akan kehilangan konsistensi untuk datang pada orang tersebut. Karena pada akhirnya kita menemukan bahwa toh kita selalu datang, toh kita selalu berupaya mengkomunikasikan masalah dengan harapan supaya orang ini bisa menolong kita. Tetapi kenyataan yang kemudian kita terima adalah orang ini bahkan tidak memberikan perhatian kepada kita. Pada realita ini, biasanya yang tadi kita sudah bahas di ayat pertama, orang akan menjadi lemah, orang akan kehilangan semangat, orang akan menjadi lelah aja dalam cara pikiran dan juga dalam perasaan. Sehingga ujung-ujungnya orang akan memilih untuk, ya udahlah, gak usah berdoa, ya udahlah, gak usah datang kepada hakim itu. Percuma juga, dia gak takut Tuhan dan dia juga gak peduli sama saya. Coba, saudara perhatikan di ayat 3, Alkitab bilang ini, janda itu datang karena yang dia minta adalah ada lawan yang berupaya untuk ganggu dia punya hak. Ada lawan yang berupaya untuk begini, ambil janda ini punya hak. Bapak Ibu, kata lawan di situ, bahasa Yunani bilang antidikos. Antidikos itu pengertian yang pertama adalah lawan yang menggugat. Pengertian yang kedua adalah setan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada orang yang menggugat sehingga pada akhirnya janda ini tidak boleh menerima haknya. Atau setan berupaya begitu rupa untuk menggugat saudara dan saya tiap waktu, tiap saat, supaya pada akhirnya saudara dan saya tidak bisa menikmati hak yang seharusnya kita nikmati. Nah, berhadapan dengan kasus ini, janda ini memutuskan untuk garis bawahi selalu datang kepada hakim ini untuk meminta supaya haknya itu dibela, dia mendapatkan kembali haknya dan gugatan lawan itu menjadi gugur. Sekarang pertanyaannya, apakah hak? Bapak Ibu, kata hak, bahasa Yunani bilang dike. Dike itu hak. Dike itu juga berarti keadilan. Dike itu juga berarti prinsip, keputusan, kebenaran yang harusnya diberlakukan kepada kita atau yang harusnya kita alami. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau boleh saya cermati, saya ambil satu definisi dari kata hak atau dike, artinya janda ini sedang diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh orang yang menggugatnya atau bahkan oleh setan. Makanya dia memutuskan untuk selalu datang. Sudah, sekarang mari saudara lihat dengan saya di ayat yang keempat. Alkitab berkata, Bapak Ibu, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Coba saudara perhatikan, ada statement beberapa waktu lamanya.
Berarti janda ini selalu datang, bukan dalam kurun waktu sebentar Pak Ibu. So di ayat 4 Alkitab berkata beberapa waktu lamanya. Coba bayangkan, dia selalu datang dalam kurun waktu lama. Nah, apa yang kemudian dia terima? Alkitab bilang di ayat yang keempat, hakim ini konsisten juga tolak dia. Dia konsisten datang meminta haknya supaya dia bisa menikmati haknya, karena ada orang yang menggugat, setan yang menggugat. Dan Alkitab bilang begini, itu berlangsung lama, dan dalam kurun waktu lama, saya ulang, hakim ini tetap menolaknya. Sudah, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, sang hakim, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Coba saudara lihat, datang konsisten dalam kurun waktu lama, berhadapan dengan penolakan dalam kurun waktu lama. Di ayat yang kelima Alkitab bilang begini, sekalipun dia ditolak berkali-kali dalam kurun waktu yang lama, Alkitab bilang begini, ia terus saja datang. Coba, kata terus pada ayat 5 Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata telos. Telos itu artinya begini, terus menerus karena ada tujuan. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita Pak Ibu, bahwa supaya orang tidak jemu-jemu berdoa, orang harus menetapkan tujuan aja dulu. So, tanpa tujuan saudara dan saya akan sembarangan berdoa. Tanpa tujuan saudara dan saya akan asal-asalan berdoa. Sekiranya saudara dan saya memiliki tujuan untuk berdoa, maka apa yang kemudian akan lahir di dalam doa-doa kita adalah konsistensi seperti yang dikerjakan oleh janda ini. Sebelum tujuannya tercapai, janda ini gak berhenti datang. Butuh waktu lama, nggak apa-apa. Yang penting begini, saya akan terus datang sampai tujuan saya tercapai. Somehow di ayat 5 Alkitab bilang begini, tujuan dari janda itu tercapai. Karena hakim ini menjadi merasa susah. Ya ampun, ini janda ya, konsisten datang terus, mendesak saya terus, karena haknya digugat sama orang. Capek juga sayanya, susah juga sayanya gitu, karena didatangi terus menerus. Maka kemudian Alkitab bilang di ayat 5, sang hakim membenarkan janda itu. Artinya sang hakim meluluskan aja permintaan yang diperjuangkan oleh sang janda dalam kurun waktu lama. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bapak Ibu, kata ini kata penting, camkanlah. Artinya perhatikan dan pegang. Kalau hakim yang tidak takut kepada Tuhan, tidak hormat pada seorang pun, tidak peduli dengan orang, bahkan mereka punya masalah, tiap hari, tiap waktu didatangi terus menerus secara konsisten dalam kurun waktu lama, pada satu titik itu hakim menyerah, lalu kemudian menjawab permintaan dari sang janda. Coba ayat 7 Alkitab bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Coba saudara ulang, saya ulang ya, di ayat yang ke-6 Yesus berkata, camkanlah. Kalau sang hakim aja yang gak takut Tuhan begitu rupa, akhirnya memutuskan untuk begini, ya udah saya jawab, ya udah apa yang kamu inginkan saya akan memberikannya, atau saya akan membenarkan kamu. Itu hakim yang tidak takut Tuhan. Ayat 7 pembandingannya adalah begini, tidakkah Allah
akan membenarkan orang-orang pilihannya yang, garis bawahi Bapak Ibu, siang malam berseru kepadanya. Kalau Alkitab menggunakan statement siang malam, entah perjanjian lama ataupun perjanjian baru, itu artinya adalah keseharian. Berarti Alkitab bilang, kalau hakim yang lalim aja pada akhirnya membenarkan sang janda, bagaimana dengan Allah, Tuhan, yang kita tahu sebagai Allah adalah kasih, Allah adalah sumber, Tuhan adalah Bapa bagi saudara dan saya. Dan ternyata dia mendapati bahwa anak-anaknya, atau lebih tepatnya orang pilihannya, datang kepada dia, berseru dalam keseharian, siang malam, tidak berhenti. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan gak peduli dengan saya, Tuhan tidak memperhatikan saya? Kalau yang lalim aja pada akhirnya pertahanan jebol juga Pak Ibu, karena adanya konsisten dari sang janda berdoa terus menerus karena memiliki tujuan. Bagaimana dengan Tuhan? Makanya pertanyaan berikutnya adalah begini, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Konteksnya Pak Ibu, konteksnya adalah Tuhan membenarkan orang pilihan, Tuhan menolong orang pilihan. Cara berpikir benar yang saudara dan saya harus bangun pada kerangka berpikir kita. Alkitab bilang gini, adakah ia mengulur-ulur waktu? Ini kan sebuah pertanyaan. Tapi kalau kita ganti kepada sebuah bentukan pernyataan, berarti Alkitab lagi bilang ini, Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu untuk menolong orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, kata ini mengulur, bahasa Yunani menggunakan kata makrotimeo. Makrotimeo itu artinya begini, menahan diri berlama-lama. Ini fakta tentang Tuhan. Kalau memang dia punya waktu sudah tiba untuk menolong saudara dan saya, maka dia tidak akan pernah mungkin Bapak Ibu menahan dirinya berlama-lama menolong saudara dan saya. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa begini Bapak Ibu, Tuhan akan membenarkan saudara dan saya yang memiliki konsistensi berdoa di hadapan dia. Kenapa kita berdoa? Karena memang kita punya tujuan. Itulah yang mempertahankan konsistensi kita berdoa. Tuhan membenarkan kita, dia mempedulikan kita. Lalu Alkitab berkata bahwa Tuhan itu kalau waktunya udah tiba Pak Ibu, dia nggak mungkin tahan dirinya untuk tidak bersegera bertindak untuk saudara dan saya. Makanya makrotimeo artinya dia tidak akan pernah menahan dirinya untuk berlama-lama. Sudah? Coba saudara perhatikan ayat yang ke-8. Alkitab bilang, aku berkata kepadamu, ia akan segera. Coba, tidak ada cerita Tuhan ulur waktu untuk tolong saudara dan saya. Tidak ada cerita Tuhan ulur waktu untuk menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya. Tidak ada juga cerita Tuhan mengulur waktu untuk mengerjakan dia punya mujizat kepada saudara dan saya. Mengapa? Sebab Alkitab di ayat 8 berkata, ia akan segera. Pada batasan apa? Pada batasan begini, waktu Tuhan tiba untuk kita, maka ia akan segera menyatakan pembenaran bagi saudara dan saya, pertolongan kepada saudara dan saya, memberikan kepada saudara dan saya keadilan, membuat saudara dan saya dapat menikmati kembali hak yang seharusnya kita bisa nikmati dalam kehidupan, membuat dengan segera tuntutan lawan atas hidupnya kita itu gugur aja, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang berbahagia. Karena setelah kita mengerjakan kita punya kewajiban, pada akhirnya di dalam Tuhan punya keadilan, saudara dan saya dapat menikmati hak yang memang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah begini, apakah hak yang Alkitab mencatatnya
entah itu dalam perjanjian baru ataupun dalam perjanjian lama, untuk pada akhirnya saudara dan saya bisa menikmati dalam kehidupannya kita. Jelas Pak Ibu, hak untuk menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal, hak untuk bersuka cita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam kita, hak untuk menjadi orang-orang yang ditebus dari dosa dan pelanggaran, hak untuk menjadi orang-orang yang berjalan, bergerak, bertindak, hidup dalam kuasa, hak untuk menjadi berhasil, hak untuk menjadi beruntung di dalam takut akan Tuhan, hak untuk menerima penggenapan janji Tuhan bagi kehidupan kita, hak untuk menerima pemberian-pemberian baik dari pihak Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya, hak untuk bisa menikmati masa depan yang gilang gemilang yang memang Tuhan sudah rancang untuk kehidupan saudara dan saya. Ada banyak sekali hak yang memang Tuhan telah siapkan untuk saudara dan saya nikmati. Tapi dalam realitanya setan berupaya menggugat supaya saudara dan saya tidak bisa menikmati hak pemberian Tuhan bagi kita. Makanya mengapa saudara dan saya harus berani memutuskan untuk konsisten berdoa karena kita punya tujuan, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa mencapai tujuannya kita, yaitu menikmati haknya kita. Ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, Tuhan akan segera memberikannya kepada saudara dan saya. Amin. Coba lihat kalimat terakhir. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Keputusan untuk selalu datang berdoa, keputusan untuk konsisten berdoa dalam keseharian siang dan malam, keputusan untuk berdoa karena kita punya tujuan, rupa-rupanya itu dimotori juga oleh faktor ini, iman. Tanpa iman, saudara dan saya tidak akan berpegang kepada tujuan. Tanpa iman, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang begini, kuat berdoa, semangat berdoa, tidak lelah berdoa, karena isi berpikir kita dan rasa di dalam kita telah sangat dikuasai oleh kebenaran. Makanya mengapa saudara dan saya membutuhkan iman? Sekarang pertanyaannya, apakah iman? Iman Alkitab menggunakan kata Yunani pistis yang diambil dari kata peito. Iman punya pengertian yang pertama adalah begini Pak Ibu, kepercayaan atau keyakinan yang muncul di dalam kita akibat kita, saudara dan saya, telah memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran firman Allah. Makanya mengapa dalam Roma pasal 10 ayat 17 Alkitab bilang jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang saudara dan saya butuhkan adalah firman Kristus yang sampai kepada kita, yang saudara dan saya memutuskan untuk begini, mendengarkan dengan seksama untuk kepentingan memahami. Iman muncul ketika saudara dan saya membuka diri kita terhadap firman Tuhan yang disampaikan untuk kita, mengejar keadaan begini, dengarkan dengan seksama untuk memahami, supaya pada akhirnya firman Tuhan dapat mempersuasi isi berpikir kita, mempengaruhi isi berpikir kita, membujuk kita untuk menyetujui kebenaran pada isi berpikir kita. Soal ternyata waktu saudara dan saya telah menyetujui kebenaran, berhasil diyakinkan oleh firman Tuhan dalam isi berpikir kita, maka saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang terbiasa membangun kepercayaan atau membangun keyakinan terhadap apa saja kata Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Iman, pengertian yang kedua adalah begini Pak Ibu, kesetiaan atau keteguhan untuk percaya karena adanya jaminan. Berarti Alkitab bilang begini, bahwa orang akhirnya menemukan firman Tuhan itu jaminan. Perkataan Tuhan itu jaminan. Jaminan yang bagaimana? Jaminan kepastian Pak Ibu. Bukti. Coba saudara perhatikan Kejadian pasal yang pertama. Alkitab berkata, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala, maka
jadilah cakrawala. Cakrawala pun jadi. Berarti semua firman yang keluar dari mulut Tuhan itu mengandung jaminan, dan jaminan itu pasti. Makanya mengapa saudara dan saya harus memutuskan, Pak Ibu, dalam doa-doa kita, saudara dan saya harus melandasi doa-doa kita dengan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang telah disingkapkan oleh Tuhan bagi kita. Mengapa? Sebab firman Allah adalah jaminan kepastian kepada kita. Karena kita sudah memiliki jaminan kepastian, makanya saudara dan saya akan setia mempercayai Tuhan, teguh mempercayai Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh realita fakta yang tidak menjanjikan di depan matanya kita. Mengapa? Karena kita telah terbiasa mempercayai fakta tentang Tuhan, bahwa apapun yang Dia janjikan kepada kita itu pasti jadi. Apapun yang Dia firmankan berkaitan dengan hidupnya kita itu pasti jadi. Sekarang begini, kenapa itu belum terjadi hari ini? Karena masalahnya cuma di waktu, Pak Ibu, di waktu Tuhan aja. Kalau waktu Tuhan belum tiba, maka konsistenlah berdoa. Kalau waktu Tuhan belum tiba, maka setialah, teguhlah, mempercayai perkataan Tuhan sebagai jaminan kepastian. Kalau waktu Tuhan belum tiba untuk saudara dan saya, maka putuskanlah untuk begini, tetap memberi diri kita dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga isi berpikir kita sangat solid dalam realita begini, berhasil dipersuasi oleh kebenaran. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, segala sesuatu akan digoncangkan sampai tinggal tetap apa yang tidak bisa digoncang di dalam kita. Nah, yang tidak bisa digoncang di dalam kita adalah kebenaran firman Tuhan yang telah mengakar dalam isi berpikir kita dan berubah menjadi keyakinan teguh, berubah menjadi keyakinan di dalam kesetiaan. Nah, pada titik ini iman kita gak bisa digoncang. Makanya mengapa kalau iman seseorang sudah teguh, dia setia mempercayai Tuhan, konsistensi akan muncul. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tetap memilih untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Dalam waktu lama nggak apa-apa juga, sebab kita udah tahu ini cuma masalah waktu. Batasan kita cuma di waktu. Kalau waktu Tuhan udah tiba pada kita, Bapak Ibu, apa coba yang Tuhan tidak bisa beri buat saudara dan saya? Semua jaminan yang telah Dia aminkan di dalam kuasanya sebagai kepastian buat kehidupan saudara dan saya akan Dia nyatakan secara nyata di depan matanya kita, supaya pada akhirnya kita senantiasa akan menjadi saksi-saksi hidup yang berani bercerita kepada orang lain bahwa ternyata begini, fakta di depan mata tidak pernah mengganti realita atau fakta tentang siapa Tuhan. Kalau toh di depan mata orang berkata mustahil, fakta tentang Tuhan adalah begini, Dia sanggup berkata yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau toh fakta di depan matanya kita nggak ada jalan, Tuhan sanggup untuk bikin jalan baru. Baiklah saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang tetap solid di dalam iman kepercayaan kita, menjadi orang-orang yang sangat setia beriman kepada Tuhan, apalagi konsisten percaya beriman kepada Tuhan, teguh beriman kepada Tuhan, tetap terfokus kepada tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah memohon kepada Tuhan, tetaplah gantungkan pengharapan kepada Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan dengan tidak lelah, dengan tidak lemah, dengan tidak menyerah di tengah jalan. Sebab pada bagian akhir, ketika waktu Tuhan tiba bagi saudara dan saya, kita juga yang akan menjadi orang-orang yang mengalami perubahan yang signifikan dalam hidupnya kita. Contoh, siapapun yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Siapa yang berjalan menabur benih sambil menangis, mereka akan bersorak-sorai mengumpulkan berkas-berkas gandum, berkas-berkas dari pemberian atau bahkan janji Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, saudara dan sayalah yang akan bersuka cita di bagian akhir. Bapak Ibu, jangan menyerah, jangan dikalahkan oleh fakta yang menipu di depan matanya kita.
fakta yang tidak pernah menipu kita adalah fakta tentang Tuhan yang selalu berpihak kepada saudara dan saya karena kita adalah orang-orang pilihannya. Tetaplah berdoa, pada waktu yang tepat saudara dan saya akan mendapatkan apapun yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, saya selesai. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh kebenaran firman Allah ini Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Tolong kami supaya di dalam pemahaman kami setuju dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya tiap hari kami memilih untuk latihan taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya ketaatan menjadi bagian dari gaya hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap berbicara firman Tuhan kepada kami. Kami membuka diri kami untuk dipersuasi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah cara berpikir kami sangat dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Rasa di dalam kami takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya pada akhirnya mata kami tetap tertuju kepada tujuan, mendapatkan hak untuk kami nikmati setelah kami mengerjakan kewajiban. Biarlah kami ditemukan sebagai orang yang tetap konsisten berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, supaya pada akhirnya kami dapat berkata kepada orang lain, faktanya Tuhan tetap menjawab doa saya. Faktanya Tuhan adalah sumber mujizat buat saya. Faktanya adalah apa yang gak ada menjadi ada karena Tuhan menolong saya. Faktanya adalah Tuhan segala sumber. Ya, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang bisa diandalkan, bahkan bisa kepadanya kami berharap. Biarlah kami ditemukan sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.